Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama Ibu Eti Gustiawati yang biasa dipanggil Mbak Eti. Mbak Eti ini jago masak ya. Jadi saya sempat mencicipi kuliner yang beliau masak. Nasi empal, kemudian ada gudegnya, kemudian ada ayam betutu. Mbak Eti, saya mau nanya ini, awal mulanya Mbak Eti di kuliner ini apa sih sebenarnya? Awal mulanya gini ya, karena saya adalah pencinta kuliner, jadi setiap saya ke daerah-daerah gitu pasti saya ngicipin semua masakan-masakan daerah itu di sana. Jadi dari situ dah mulai kemudian kita praktekkan di rumah, saya sajikan untuk anak-anak dan suami. Terus akhirnya mereka suka, dan saya coba-coba untuk bicara dengan suami bagaimana kalau kita buka usaha kuliner. Tapi suami bilang kita harus mempunyai tes tersendiri ya. Jadi punya ciri khas tersendiri untuk suatu untuk membuka usaha gitu. Akhirnya saya mencoba untuk coba gudeg dulu awalnya. Terus akhirnya ya sudah kita iniin promosiin dulu. Ternyata sambutan masyarakat lumayan lah. Terus akhirnya kita coba lagi menu yang lain agar biar dia nggak bosen gitu. Akhirnya kita coba betutu. Itu juga ya lumayan lah, penggemarnya banyak juga. Terus akhirnya ke yang lain sampai kita ini empal gepuk gitu. Akhirnya dari awalnya iseng-iseng aja lah, kita menu sehari-hari kita posting, terus banyak yang suka ya, alhamdulillah lah. Mungkin ini mudah-mudahan jadi jalan kita untuk kedepannya lagi gitu. Ya masalah nama Balai Rasa ini kita coba-coba dengan suami dan bermuka balai apa, terus akhirnya karena kuliner kan tidak jauh dari rasa gitu loh. Akhirnya saya Balai Rasa aja deh. Akhirnya kita coba-coba itu, kita desain bersama sama anak-anak, kita desain, akhirnya ya jadi Balai Rasa. Kebetulan suami orang entertain, yang di saat pandemi ini kan entertain lagi lesu gitu. Akhirnya dia mencoba untuk menggabungkan kuliner ini dengan dunia entertain yang lagi lesu. Akhirnya dengan suami mengumpulkan musisi-musisi Lombok ini di kebetulan di rumah saya. Akhirnya kita awalnya ya akhirnya ini buka model kafe-kafean lah pertamanya gitu. Alhamdulillah sambutan masyarakat baik gitu Om. Terus akhirnya ya kita ya mudah-mudahan terus berlanjut lah. Yang mulainya dari seminggu sekali mungkin bisa nanti seminggu 2 kali. Baik Mbak Eti, ini kan Mbak Eti di kuliner ini dimulai sejak pandemi corona ini ya Mbak ini. Yeah. Sudah berapa model berapa masakan yang Mbak Eti buat ya, selain gudeg, kemudian ayam betutu dan lain-lain ya. Ada berapa Mbak? Sebetulnya kita mau banyak menu yang mau kita iniin Om, kita keluarin gitu. Salah satunya nanti kita mau ngeluarin soto Betawi, terus soto bebalung, terus apa lagi, mungkin masih banyak lah yang menu-menu yang mau kita keluarkan, masuk asinan Jakarta, asinan Bogor gitu. Jadi lengkap ya Mbak Eti ya. Makanya di sini dinamakan kuliner Nusantara karena produknya produk Nusantara gitu. Nah, mulai dari soto Betawi, yang gudeg dari Jogja, yang betutu dari Bali gitu. Terus empal gepuk kalau nggak salah itu dari Jawa dari Jawa Barat ya.
Nah, kalau saya menafsirkan sih Bale Rasa ini, Bale itu kan semacam rumah ya. Oke. Nah, jadi rumah rasa Ya. ya memang luar biasa, apa namanya, rasa yang dihasilkan oleh Mbak Eti ini. Kemudian siapa saja pelanggannya Mbak Eti selama ini Mbak? Apa dijual online apa segala macam? Oh iya, kebetulan kita awalnya ya dari penjualan online itu. Dari penjualan online, kemudian kita berusaha mengembangkan ke memadukannya dengan entertain gitu. Gimana kita untuk pemasarannya gitu. Kita karena suami masuk dunia entertain ya, kenapa enggak kan? Juga kebetulan di rumah juga ada halaman yang lumayan lah, bisa untuk kumpul 50 orang lah. Kenapa tidak dimanfaatkan gitu dari situ. Berarti ini kalau kita mesen lewat mana Mbak Eti? Untuk sementara ini pemesanan bisa lewat via WA di 087 865 558131. Jadi biasanya pemesanannya 1 hari sebelumnya karena proses pembuatan guldak itu kan lumayanlah cukup lama gitu. Karena kita harus sampai apa ya berjam-jam untuk menghitamkan telurnya itu. Pokoknya prosesnya agak rumit lah. Jadi ya mungkin bagi yang mau pesan bisa di 087 865 558131. Dan kita punya kulier tersendiri di sini karena kita juga bisa mengangkat apa namanya teman-teman yang mungkin dampak dari pandemi ini banyak yang pengangguran. Jadi kita memanfaatkan lingkungan sekitar untuk menjadi kulir gitu. Jadi kita berbagi rezeki lah di sini. Saya jadi apa yang ini kulinernya dan teman yang bagian ngantar ya bagi-bagi rezeki lah Om di sini. Jadi istilahnya bagi rata gitu ya Mbak Eti ya. Kita yang menghasilkan apa namanya kulinernya ya produknya, nanti yang mengantar sendiri dan ini teman-teman apa namanya Gojek dan segala macamnya itu kan sekarang agak sepi ya Mbak Eti ya. Dan mudah-mudahan dengan apa namanya adanya kuliner ini mereka bisa eksis lah. Ya, bangkit kembali. Iya. Kemudian gini Mbak Eti, harapan-harapan Mbak Eti itu ke depannya apa sih sebenarnya? Harapan saya ke depannya ya mudah-mudahan ini Bale Rasa ini bisa dikenal sama banyak orang gitu loh. Bukan hanya dikenal namanya saja tapi dikenal juga dengan rasanya gitu. Terus apa ya? Ya itu deh bisa di masyarakat luas bisa menikmati, bisa online. Kebetulan kita juga ada seminggu 2 kali ada live musiknya di sini. Jadi untuk menjalin silaturahmi para musisi Lombok dan sekalian promosi kuliner yang saya buat. Iya. Nah, sekali show itu Mbak Eti di halamannya Mbak Eti ini kan. Okay. Nah, berapa yang hadir itu di dalam show itu dan apa menu yang paling favorit Mbak Eti? Kemarin sempat bisa lebih dari 40 orang. Menu favorit biasanya mereka itu rata-rata yang empal gepuk, gudeg, ayam betutu. Itu yang jadi ciri khas dari Bale Rasa. Dan juga kita masih punya juga untuk snack-snack seperti peyek, puding supra, terus ambon bekerem. Kalau istilahnya bahasa Sasak tuh ambon bekerem tuh singkong yang direndam pakai santan, kayak kolak tapi dia kuahnya lebih kental. Ya, terus ada asinan
apa namanya itu puding gula merah, banyak produk-produk yang kebetulan juga teman-teman kita saling mensupport gitu di sini. Jadi siapa yang mau menitipkan barang-barangnya di sini silahkan monggo. Kita saling membeli produk teman lah istilahnya di sini. Jadi kita saling mendukung. Siapa yang punya produk monggo silakan dititip di sini. Jadi bukan hanya membuat ya, juga menampung hasil teman-teman yang bisa dipasarkan di apa namanya di show ya, di acara itu. Baik Mbak Eti. Kendala-kendalanya Mbak Eti di dalam apa namanya di dalam berusaha kuliner ini ada nggak Mbak Eti? Kendala-kendalanya sih pasti ada ya. Ya tapi ya kita buat enjoy aja lah, karena pekerjaan ini ya sebetulnya ya memang saya suka gitu. Jadi ya kendala tuh jadi motivasi buat saya. Alhamdulillah lah Om. Jadi ya mudah-mudahan jadi ya ladang pahala juga buat saya gitu. Nah, yang Mbak Eti pegang tuh apa Mbak? Ini salah satu produk dari Balai Rasa. Ini namanya puding gula merah. Ini terbuat dari gula merah, gula aren dan santan. Ya lumayan juga penggemarnya. Ya, ini bisa memperlancar pencernaan lah. Iya. Nah dari tadi ini kita kan ngomong-ngomong soal produk ini. Nah, sekarang mungkin teman-teman kita ini mau tahu harga-harganya Mbak. Nah, misalnya gudeg satu porsi berapa, kalau ayam betutu itu kalau yang satu ekor atau yang satu potong lah berapa gitu. Yang mungkin Mbak Eti bisa jelaskan. Kalau untuk harga satu porsi gudeg tanpa nasi itu 25.000 kita jual. Begitu juga untuk betutunya 25.000. Dan untuk betutu itu kita bagi, ada yang untuk satu orang tuh 25.000, terus setengah ekor tuh bisa 50.000 dan satu ekornya 100.000. Kita pakai ayam kampung. Dan untuk nasi empalnya kita jual 30.000. Itu sama nasinya ya? Iya, sama nasinya kalau nasi empal. Kalau gudeg kalau mau nambah nasi kita tambah 5.000. Jadi gudegnya 25, nasi tambah nasi 5.000. Itu sudah kenyang udah itu. Iya. Ya, ada telurnya. Itu gudegnya terdiri dari nangka, telur, tempe, ayam opor sama kacang krecek. Oh ya, kreceknya itu Mbak ya? Iya. Yang apa namanya ada sambal-sambalnya lah. Ada sambalnya juga, ada kuah arehnya. Iya. Berarti ada ndak rencana untuk kedepannya ini? Kan tadi Mbak Eti bilang belum menggunakan GoPay, Gojek, kemudian OVO apa segala macam pembayaran, pemesanannya juga belum online ya, hanya lewat WA, pesan kemudian diantar oleh Gojek, oleh teman-teman kurir inilah. Kedepannya ada ndak keinginan Mbak Eti untuk ya ke arah sana? Ada sih rencananya, pengen ke arah sana biar lebih luas lah ini. Tapi untuk sementara ini masih kita menggunakan jasa teman aja. Oke Mbak Eti, mungkin karena ini sudah azan, jadi saya cukupkan sampai sekian dan saya doakan usahanya Mbak Eti ini terus lebih maju ya dari yang sekarang dan lebih berkembang sehingga teman-teman kita juga bisa ditampung di sini ya. Teman-teman, jadi itulah perbincangan kita dengan Mbak Eti Balai Rasa ya. Balai Rasa Lombok Kuliner Nusantara. Jadi harapan saya semoga perbincangan ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan saya akhiri perbincangan kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.